wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di vlog di 4 hari atau 5 hari 4 hari Ramadan. 4 hari. 4 hari daripada di bulan Ramadan. Alhamdulillah saya ini Al-Faqir Habib Qasim Jafar Segaf kembali di YouTube channel Habib Qasim Jafar Segaf mengenai daripada sejarah para walinya Allah yang ada di Jawa Barat. Saat ini ditemenin oleh Sama Kang Yagus. Kang Yagus. Kang Yagus, salah satu daripada pengurus daripada makam Raden Aulia Arya Nata di Manggala. Tuh Raden Aulia Arya Nata di Manggala bin Raden Aulia Wiratanudatar Cikundul Majalaya. Masya Allah. Nanti ya juga ditemenin oleh saudaranya Oha Sodikin dan Mang Ujang. Masya Allah. Dari situ juga ada Profesor Doktor. Ya kalian udah tahu dah. Oke, sedikit ingin menceritakan dari makam wali ini sejarah dan daripada karamahnya beliau, terus daripada peninggalannya beliau dari mana asalnya dan siapa beliau ini yang sampai berada di Jawa Barat, yaitu Gunung apa? Gunung Jati. Gunung Jati. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Habib dari Bogor, dari Keramat Empang Bogor. Nah, di sini YouTube Habib, Pak Ustadz ingin menjelaskan daripada sejarah wali Allah, yaitu Raden Aulia. Iya. Raden Aulia Arya Nata di Manggala. Nama asli beliau itu siapa? Ini sama. Raden Aulia Nata di Manggala. Nama aslinya langsung ya? Iya. Beliau ini berasal dari mana aslinya? Ini dari keturunan Raden Aulia Wiratanudatar Cikundul Majalaya. Ini putranya yang ketiga. Ini putranya yang ketiga. Semuanya ada 11. Semuanya ada 11. Cuman ini dikenalnya dari Raden Arya Kidul. Daerah Pakidulan di sini. Cianjur, berikut Sinang Barang, Sukabumi, daerah Kidul, daerah Pakidulan. Dia diutus oleh bapaknya Raden Wiratanudatar untuk menyebarkan agama Islam di daerah Pakidulan. Kan disebut ini Raden Arya Kidul. Iya, dia semayamnya di Gunung Jati. Ya ini putranya yang ketiga, semuanya ada 11. Terus ada yang tiganya yang dari bangsa jin itu. Ada di bangsa jin, yang pertama adalah Raden Haji Surya Kancana. Terus ada Wiramanggala. Ada yang Nyimas Anti Bogem di Karawang. Ini dia diutus di sini, semayamnya di sini terakhir. Kalau ini memang dari orang ya, bukan dari jin. Asli. Cuman ada sejarahnya dari 3 itu dari bangsa jin, yang 11 dari bangsa manusia. Dari 11 itu semua jadi para ulama apa gimana? Ya dari semua, enggak semua ini. Yang 3 itu belum diketahui di mananya gitu. Dalam sejarahnya enggak ada ininya, cuman yang dikenal banyak yang pejarah ke sini. Pertama adalah yang ini, ya yang kedua. Tahun berapa beliau dilahirkan? Ini sejaman berapa? Apa zaman Belanda? Apa zaman masih dari zaman dahulu. Ini dari Mataram. Ini sejarahnya dari kuda kosong. Berarti dari Portugis ya? Iya, masih dalam POC gitu. Memang ini sejarahnya ada kuda kosong. Kalau di Cianjur mah ada sejarah kuda kosong. Ini yang Aulia ini yang diutus oleh bapaknya ke Mataram. Masya Allah. Yang ke Mataram itu untuk sosialisasi, karena kan Cianjur dulunya itu negaranya belum berkembang, masih kecil. Dia itu diutus untuk tunduk kepada Mataram. Nah, diutuslah Raden Aulia Nata di Manggala sama adiknya Adi Manggala yang ada di Cibeber. Ya, yang ada di Cibeber, yang di Gunung Picung itu. Ya, Gunung Picung itu ternyata kan dia punya sifat wataknya dia keras gitu kan. Jadi diutus lah ya. Ya, kalau sana nggak main diplomasi lah, dia mau main ini ilmu lah gitu. Ya nggak. Kalau beliau ini sosoknya seperti apa beliau ini? Berdakwah beliau itu sosoknya seperti apa? Lembut, keras, apa bagaimana? Dia lembut.
lembut. Dia lembut, lemah lembut. Terus dia ini ahli sastra, arsita negara, politik lah sebangsanya itu. Jadi mengayomi ya? Ya, mengayomi. Masya Allah. Ya, mengayomi. Dari sisi ini tuh dia tuh diutus ke Mataram untuk diplomasi. Sebenarnya untuk diplomasi. Dia itu dari Cianjur itu dikirim 3 bijian. Diutus dari bapaknya itu bawa ke Mataram itu 3 biji. Biji padi, terus pala, pala 1 siji, sama cabe 1 biji. Baik. Itu 3 ini tuh mengandung arti bahwa walaupun Cianjur lah negaranya kecil, belum berkembang, tapi walaupun kecil, kalau dituduh ya nggak bisa gitu kan. Awal dari itu biji Padi. bukan itu Ketum. itu cabe gitu Oh, kan. biji Kecil cabe walaupun kecil. kecil tapi Cabai rawit ya. iya cabai rawit ya. Terus ke sana, dari sana walaupun ini Mataram ngerti dia gitu. Ini kan diplomasi lewat ini gimana suruhnya supaya Cianjur itu nggak tunduk sama Mataram. Masya Allah. Dikasihlah dia itu keris sama kuda. Nah kuda itu dia itu dibawa selama ada yang mengatakan 6 bulan perjalanan dari Mataram ke Cianjur. Kalau Mataram sekarang apa Jepara apa ya Mataram itu dari Mataram, negara Mataram masih Prabu Siliwangi juga. Dia dibawa ke sini dari pendopo dipakai payung. Nah setelah lah setiap tanggal 17 Agustus suka diayakan kuda kosong untuk memperingati bahwa sejarah beliau gitu. Dia disebut Aulia karena dia punya tata lembut, tata inilah gitu. Selain dari beliau ini tokoh ulama dan menyebarkan Islam, beliau juga dekat dengan pemerintah ya. Ya, pemerintah. Agar untuk wilayah Cianjur ini tidak dikuasai oleh penjajahan Mataram ya. Itulah sosok beliau itu mengayomi dan demokrasi lah. Ya, ibaratnya. demokrasi. Masya Allah. Cuman berpama politik, tapi dia tidak terjun sama politik. Ya, karena politik itu ada kakaknya yang pertama. Masya Allah. Ya, Deden Adi Manggala yang pertama jadi bupati. Jadi memang ada bagian masing-masing berarti bagian ya. Masing-masing. Nah, bapak beliau ini, orang tuanya beliau asalnya di mana? Dari Mataram. Mataram Ya, berarti. ya, Prabu Siliwangi dia turun dari dulunya itu namanya Jaya Sasana. Aslinya Jaya Apa Sasana. memang masih ada keturunan Masih. cucu Nabi? Masih ada. Masih ada. Masih dari atasnya dari Wali Songo. Masih dari Wali Songo. Ini keturunannya dulu namanya aslinya Jaya Sasana. Kalau Wali Songo sebelum pemujaan Sebelum masa berarti kan, di bawah Wali Songo ini berarti ya? di ininya kalau ini sejarahnya masih Wali Songo itu masih di atasnya. Kalau ini mah tapi masih Jadi ada keturunan berarti ini Wali Songo. atasnya Wali Songo. Iya, di atas Wali Songo. Tapi masih keturunannya dari Berarti keturunan Iya, keturunan. Wali Songo. ya itu tuh. Baik. Nah, oke, dari sejarahnya beliau seorang tokoh ulama. Nah, perjalanannya beliau sampai ke sini bagaimana tuh? Perjalanan beliau kan dulunya ada di Cianjur itu Babad, namanya Babad Cianjur, muka Cianjur ya, lahan yang begitu luas, belum ada garapan. Dulu pertamanya bapaknya di Cikundul, terus dia itu memerintahkan untuk menyebarkan lahan lah, asalnya lahan. Mungkin orang dulu udah punya inilah, udahlah masuknya di daerah Pakidulan gitu, dia udah diutus di daerah Pakidulan dan menyebarkan. Selain beliau mengajarkan agama Islam itu apa aja yang diajarkan? Filsafat, kayak sejarah, kayak tata fikih kayak gitu lah sama itu. Karena dia diutusnya memang seperti itu, memang untuk Beliau ya? menyebarkan agama Islam di daerah Pakidulan. Kalau kakaknya kan untuk mengurus pemerintahan. Iya. Nah, terus beliau ini banyak ada gak hall atau kok yang diadakan acara hall kan biasa kalau bahasa hall ya? Iya, awal. Ini enggak. Oh, tidak ada diadakan hall ya? Bersama bapaknya juga ramanya sama Wirata. Tidak diadakan hall. Karena begitu banyak versi lah gitu kan, tidak menentukan kapan meninggalnya. Jadi belum tahu. Belum sampai sekarang pun masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Nah, dari kalangan mana aja orang pada ziarah? Pernah ada Bogor, Tangerang, Banten, Bandung,
sekitar di sini, sekitar Ada dari negara lain seperti Malaysia, Singapura? Kayaknya belum sih Pak. Belum ada ya. Tapi berarti masih di Jawa Barat ya. Masih Jawa Barat. Daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur sini ada ya. Jepara. Tapi lebih banyak di daerah sini ya. Ini. Oke. Kalau- Nah, sekarang sedikit daripada sejarahnya beliau itu sudah kita ambil, walaupun ya mungkin ada tambahan nanti kita bicarakan. Yang rame dikumpulin, apa maksudnya yang rame diziarahin, itu hari apa aja biasanya ya? Kalau kebanyakan sih kalau oleh libur mah Sabtu, Minggu, hari Sabtu sampai Minggu mungkin ada bagian libur lah gitu. Tapi tiap hari malam Selasa, malam Jumat Yang rutin sering ya rutin. Tapi tiap malam juga ada sih. Mungkin waktu Ramadan aja sih belum. Biasanya seminggu udah lewat, kesini penuh lagi. Ya seminggu 5.000 sampai 2.500 jamaah ya. ada ya? Ya penuh ini. Masya Allah. Penuh. Cuma sayangnya belum diketahukan masalah lahir dan meninggal belinya ya. Lahir sama meninggalnya, istrinya pun di dalam sejarah. Masih ada keturunannya enggak Pak? Masih Gimana? ada keturunannya. Oh. Masih ada keturunannya. Baik. Nah sekarang masalah karomahnya beliau nih, karomah keajaiban. Mungkin dari Pak Ustadz sendiri yang pernah mengurusi ini makom, ada nggak keanehan? Artinya orang-orang jarah, apa yang mereka dapatkan? Dapatkan itulah kalau mama kan Masing-masing. Kalau ya masing-masing. Gitu. Nah sekarang dari pengalaman Pak Ustadz sendiri bagaimana? Pengalaman ya kalau Ya kan orang nih biasanya kan katanya jarang orang-orang pada jarang syirik gitu. Nah sekarang kita menjelaskan bahwa kita ini tidak jarang meminta kepada kuburan. iya, iya. Akan tetapi kita ini membuka sejarah dan bertawasul Iya, tahu. keyakinannya masing-masing. Kenapa? Karena manusia membuat HP ya dari negara ke negara itu bisa sampai. Iya. Walaupun jauh negaranya, apalagi dengan pembuatan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita harus lebih yakin dengan tawasul. Ya. Ya. Nah, sekarang pengalaman Pak Ustadz sendiri apa sih dengan keanehannya? Kalau keanehan sih ya mungkin orang-orang mungkin keanehan mah seperti ya ada suara gitu kan, tapi tidak sebanyakan orang yang dapat seperti itu gitu. Apa suara apa itu? Ya macam-macam lah gitu kalau di atas mah. Mungkin kalau ini mah mungkin pernah ada di Bogor juga minta pusakanya juga dikasih. Ada yang jujur pernah itu ke sini yang YouTuber dia pengen minta pusaka di lewat mimpi gitu, tapi kena juga sih dikasih sama. Kalau pengalaman Ustadz sendiri apa? Pengalaman di sini sih. Selain orang minta pusaka apa? Di sini mah sih kalau Ustadz sini saya apa ya kalau korbannya mah lebih keajaiban pribadi gitu. Pribadi mah kayaknya sih satu kali pernah di atas itu ya sosok putih lah, sosok putih ya tinggi besar gitu, cuman mengalahkan sekilas gitulah, tapi kan keyakinan kita kan Masing-masing ya? iya masing-masing kan kita meyakini bahwa di rukun iman juga kan Iya. udah dijelaskan gitu. Alhamdulillah sih karomahnya mah alhamdulillah ya sekian banyak Yang pasti dari pengalaman Ustadz tidak kekurangan rezeki alhamdulillah itu dan juga yang memang dicari adalah ketenangan ya, ketenangan hati batin kita, karena manusia itu al-insanu ma'al khata', manusia itu tidak luput dari kesalahan dosa. Amin. Maka orang-orang kita khususnya orang-orang Jawa Barat Indonesia, mereka lebih yakin, mereka jarah kepada wali itu apa keyakinan mereka ya, bertuasul, meminta, mohon kepada dengan wasilah para walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka itu tidak mati dan mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus sedikit dari apakah ada sedikit yang sekiranya aneh gitu, kayak sejawa apa namanya kalau orang Jawa sesajen kayak malam tuh pakai lilin, pakai bunga, apa begitu. Kalau di sini kebetulan dari dulunya nggak pakai seperti itu. Memang itu kan masuknya budaya gitu kan. Memang tidak kita salahin. Jadi itu mungkin bahwa itu musyrik enggak. Memang Itu kita tidak salah. Budaya, agama kebanyakan orang itu budaya sama agama itu disatuin jadilah musyrik gitu. Padahal kalau kebudayaan mah kebiasaan gitu. Yeah. Mungkin Pak Ustadz juga kebiasaannya pakai kopiah, kalau enggak aku kan
kayak gimana kayak enggak gitu. Itu namanya budaya gitu kan. Kalau di sini kan budayanya nggak pakai kemenyan apa enggak. Kalau mau pakai kemenyan ya silahkan. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena itu kan budaya gitu kan. Terkadang kan orang kebiasaan bawa budaya, oh di sini wah musyrik pakai ini, padahal mah enggak, bukan itu, padahal budaya kebiasaan gitu. Di sini kebetulan nggak seperti itu, nggak pakai ini. Cuman kalau khusus mah ada nanti kayaknya sih sama kakak sendiri gitu kan, sama Pak Haji, kebetulan beliau sudah istirahat tadi. Kalau jamnya jam 9 jam 10 mungkin bisa ini gitu ketemu gitu. Saya kan sebagai pengurus lah adeknya gitu kan. Ya kalau sejarah mah sedikit tahu banyak lah. Banyak Apa tahu, gitu. dari pengalaman Pak Ustadz sendiri, apa pernah lihat sosok beliau? Belum Ya. belum. Masya Kayak Allah. kan ada mungkin dari jiwanya sendiri kan. Ya. Iya, mungkin orang-orang tertentu terkadang Belum ya. sih kita. Masya Allah. Jadi hati juga kan masih kalau lembut bersih emang mungkin. Iya. Tapi kalau dilihat sama ke atas, ayo kita ke atas dulu, lihat dulu gimana di atasnya. Yang pada minta. Tadi kan ada. Kalau Baik. kalau minta di sini nggak ada. Gimana real lah, real karena ibadah kita mah bajunya ya tawasul gitu. Walaupun ya namanya sifat manusia. Kalau minta makan diminta sama Allah, cuman syariatnya kan kebanyakannya. Ya, tadi udah dijelasin. Gitu. Baik, apa ada sedikit tambahan mungkin dari youtuber untuk Pak Ustadz sendiri, atau nasihat? Dari segi apa? Ya mungkin yang jarang mesti begini seperti ini, jadi tidak menyalahgunakan untuk kita jarah. Ya, alhamdulillah. Ya terima kasih Pak Ustadz. Ya untuk mungkin yang nanti ada yang melihat di video ini, mudah-mudahan ke sini yang belum tahu silahkan datang ke sini. Yang keduanya mohon untuk jaga etika lah. Kebanyakan kan di sini kan etikanya nggak dipakai gitu kan. Seperti kan dia ada pendaftaran ya masuk. Gimana lah seorang Pengurus ya? Ya pengurus. Mungkin bukan keuangan lah gitu yang dimaksud, tapi kan etikanya gitu, oh ini siapa gitu, bukan selonong boy begitulah, banyak lah gitu. Tapi yang diharapkan tata titiknya dipakai biar barokah lah gitu. Benar. Jadi bukan di sini aja ya para penonton. Ya. Selama ada pengurus daripada si Ibul Maqam, maka seenggaknya antum niatkan sedekah. Mungkin pengurus-pengurus itu tidak akan memaksa. Tidak. Ya. Kenapa? Mungkin pengertian kita minta wali kepada aulia Allah dengan tawasul beliau. Nah, sehingganya sedekah itu untuk pengurus itu disisipkan, diberikan agar kita mendapatkan keberkahan lebih dari Seibul Magom, karena pengurus-penguruslah yang mengurusi daripada Seibul Magom itu. Baik, ada lagi mungkin? Cukup? Oke kayaknya. Oke. Mau dia ke atas silakan aja. Alhamdulillah, hadirin sedikit daripada sejarah beliau, daripada Raden Aulia Arya Wiratanudatara Cikindul. Memang Cikundul ya. Bukan Gundul ya. Berarti emang itu namanya seperti itu. Agak sedikit menarik namanya, tapi memang pun namanya seperti itu karena beliau ini adalah sosok yang tadi sudah dijelaskan bahwa wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya para walinya Allah itu mereka tidak mati, akan tapi mereka itu hidup. Ya, yang mana orang-orang yang datang pada ziarah kepada para wali memberikan daripada keberkahan. Apa sih keberkahan itu? Ketenangan jiwa kita, sehingga kita mendapatkan hati yang tenang. Bukan karena banyaknya uang, bukan apapun, tapi yang dicari oleh manusia adalah ketenangan. Jika sudah ada ketenangan, maka apapun yang kita jalankan pasti pun akan rapi pekerjaan kita semuanya. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menjelaskan, yang sudah memberikan daripada motivasi dan sejarah beliau yang tadi begitu sedikit singkat penjalanannya beliau. Ya, itulah aulia, Raden Aulia, yang mana sosok beliau adalah para walinya Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita mau masuk makomnya seperti apa dan bagaimana. Naiknya berapa kilo nih tangga ini? Ini tangganya ada yang ngitungnya 101, ada yang 99. Oh, terus Mungkin salah gitu. berubah kali ya. Makomnya agak sedikit menarik seperti makom Wali Songo ini ya.
hampir ya. Iya. Semuanya di atas di gunung. Karena posisinya aulia itu mereka lebih senang di atas gunung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sangat luar biasa ya kalau pengen ibaratnya kita dekat kepada Allah, ziarah ke makam Raden Aulia ini khususnya di daerah Cikundul ya. Cianjur, Cianjur, Gunung Jati. Cocok sekali bagi kita yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ini kota Bogor kelihatan tuh. Luar biasa. Kalau kota Amerika mesti pakai pesawat kita. itu gunung gede. Pesemayamnya yang Haji Surya Kancana. Bisa dijelaskan ini pohon kok nggak ditebang kenapa ini? Enggak, ini memang dari dulunya memang masuknya di makam. Oh. Ini dia masuk di dalam makamnya itu. Memang dulunya. Ini enggak ini. Sini aja dulu. Antum perhatiin ya, setiap Habib Jarah ke makamnya wali nggak tahu dari pohon. Dan itu tanda beliau dinaungi karena pohon itu hidup. Ya, pohon itu hidup dan bisa bicara. Mungkin kita orang manusia yang nggak dihijab sama Allah, nggak dibuka hatinya, nggak paham. Tapi yang tahu batin, beliau ini menjaga walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Adanya pohon berarti mereka hidup. Seperti itu aja. Lihat mana? Mau sampai sini ada dua ruangan, ini untuk perempuan. Oh, salah. Ini untuk laki-laki. Perempuan lah. Laki-laki lah. Kalau di sini yang tengah itu sama Pak Kuncen, Pak Haji. Kalau ini kalau cena sama Pak Haji, kalau ada juru kunci. Namanya Pak Kuncen itu kan juru kunci yang menjaga khusus. Dia ada di dalam. Kalau ini umum. Dia masuk boleh saja bebas. Udah. Nanti kita kasih. Ya. Begini. Biasanya dikasih. Ini Pak Kuncen pertama. Mana kuncen? Yang pengurus Ini yang pertama yang mana? Pertama yang ini. Oh, ini kuncen pengurus daripada Raden Aulia. Yang mana? Yang ini. Yang ini? Ya. Ini yang kedua. Ini sama, ini keluarga yang terakhir siapa Haji. Oh. Yang kayak generasi ketiga. Masih kuncennya itu masih keturunan ya? Masih ada nasabnya. Ya. Nasab dari atas itu. Assalamualaikum. Oh. Nah, inilah salah satu makam walinya Allah Subhanahu wa taala. Nih, Pak. Silakan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Rabbil badrin fil kauni ashraf. Ya Rabbi salli ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك الفتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا جاني والكرجي يا فتى يا ذكرة العالمين يا وحين الجون والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شاني والكرم يا وحين الجون والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شاني والكرم يا وحين الجون والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شاني والكرم يا وحين الجون والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شاني والكرم يا وحين الجون والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شاني والكرم يا وحين الجون والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شاني والكرم يا وحين الجون والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شاني والكرم يا وحين الجون والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شاني والكرم يا وحين الجون والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شاني والكرم يا وحين الجون والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شاني والكرم يا وحين الجون والكرم يا رسول الله سلام عل
عليه يا ربي الشان والكرج عفة يا زيرة العالمين يا الله عظر مدي الحكمة والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق محا وعظما وأذنا وعروقا ولحما وجدا وشعرا بدم معلتف متراكب من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله سبحانه وتعالى من ملك أوجه نور النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم من نور قبل أن يخلق آدم من الدين اللازب وعرض فخر على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرمه الأبائر اللهم صل وسلم اللهم صل وامتلت السماوات أنوارا وتسجد الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولم تدعو مرحبا بك بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا دار ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبجاهي يا إلهي يا الله جد وبلغ كل مقصد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيلي يا الله كيف به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يا رحمن يا رحيم الله يا رحمن يا فتح يا رجاء يا محاوil hana hawil nasrah hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Reda Auliyana tadi Manggala Reda Arina Tidul bin Reda Aulia wirata datar cikundul majari Allah hum wa fikbil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal muslimat amin fil barakati wa rahmati wa sallallahu Allahumma inni as'aluka ya fatahu ya rajaqu ya mukhawil ila sirril haq hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman barakah ya Allah. Alhamdulillah hadirin kita sudah berziarah bertawasul, mungkin bisa masuk ke dalam tidak? Kalau masuk ke dalam sama kuncian sama kakak cuma Pak Haji bisa nggak bisa sekarang ya? Ya kan udah istirahat kuncinya di Pak Haji kalau memang gitu. Ya kan? Jadi mohon maaf ya teman-teman, mungkin kita nggak bisa kita masuk. lihat di dalam ini magomnya kurang jelas tapi ya mudah-mudahan sih nggak apa-apa dah. Ya kalau ini kan sama Pak Kuncen, kuncinya kan ada juru kunci ya, yang namanya kan juru kunci gitu, juru kunci sama Pak Haji. Baiklah. Iya, mudah-mudahan nanti dan waktu bisa. Kalau tadi agak siang bisa sih.